Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang studi ilmu tasawuf, mata kuliah metodologi studi Islam dengan anggota Fatona Badr Zaman dengan NIM 215231001, Sinta Karunia Esa dengan NIM 215231019, Zaula Raskalat Juba dengan NIM 215231033, dan Isnaini Afita Putri dengan NIM 215231036. Pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara bahasa yaitu tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan. Barmawi Umari lebih lanjut menegaskan bahwa tasawuf dapat berkonotasi makna dengan tasawwafa ar-rajulu, artinya seorang laki-laki telah mentasawuf. Maksudnya, seorang laki-laki telah pindah dari kehidupan biasa menuju kehidupan sufi. Apa sebabnya? Sebab para sufi bila telah memasuki lingkungan tasawuf, mereka mempunyai simbol-simbol pakaian dari bulu. Tentunya belum lahwol, melainkan hampir-hampir menyamai goni dalam kesederhanaannya. Pengertian tasawuf secara istilah, yaitu ilmu yang mempelajari usaha membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian dengan makrifat menuju keabadian, saling mengingatkan antara manusia, serta berpegang teguh pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Hadis. 1. Landasan Al-Quran. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya. 2. Landasan hadis. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau adalah seorang sufi. Nabi Muhammad telah mengasingkan diri ke Gua Hiro menjelang datangnya wahyu. Beliau menjauhi pola hidup kebendaan yang pada waktu itu diagung-agungkan oleh orang Arab Tengah tenggelamnya di dalamnya. Seperti dalam praktek perdagangan dengan prinsip menghalalkan segala cara. Selama di Gua Hiro, Rasulullah hanyalah bertafakur, beribadah, dan hidup sebagai seorang zahid. Beliau hidup sangat sederhana, terkadang mengenakan pakaian tambalan, tidak makan atau minum kecuali yang halal, dan setiap malam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah perkembangan tasawuf, kontak kebudayaan Hindu, Persia, Yunani, dan Arab. 1. Unsur Nasrani atau Kristen. Pokok-pokok ajaran tasawuf yang diklaim berdasarkan dari agama Nasrani antara lain adalah A. Sikap fakir, Al-Masih adalah fakir. B. Tawakal kepada Allah dalam soal penghidupan. C. Peranan syekh yang menyerupai pendeta. D. Selibasi. E. Penyaksian. 2. Unsur Hindu-Buddha. Tasawuf dalam sistem kepercayaan agama Hindu memiliki persamaan seperti sikap fakir. Darwis Al-Birawi mencatat adanya persamaan cara ibadah dan mujahadah pada tasawuf dan ajaran Hindu. 3. Unsur Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam pada akhir Daulah Amawiyah dan puncaknya pada masa Daulah Abbasiyah ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani. Di kalangan penerjemah ternama terdapat seorang tabib Nestori atau Kristen bernama Jurjis bin Bakhtisi. 4. Unsur Persia. Arab dan Persia memiliki hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Namun, belum ditemukan argumentasi yang kuat menyatakan bahwa kehidupan rohani Persia telah masuk ke tanah Arab. 5. Unsur Arab. Selama masa Rasulullah hingga kekhalifahan Abu Bakar sampai Ali, yakni tahun 599 sampai 661 Masehi, selalu diadakan berbagai pertemuan yang menghasilkan sumpah atau janji setia dan praktek ibadah tasawuf. Sejarah perkembangan tasawuf Salafi atau Ahlaki, Falsafi, dan Syi'i. 1. Perkembangan tasawuf Ahlaki dan Falsafi. Dalam sejarah perkembangannya, para ahli membagi tasawuf menjadi dua, yaitu tasawuf yang mengarah pada teori-teori perilaku dan tasawuf yang mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Pada perkembangannya, tasawuf yang berorientasi ke arah pertama sering disebut sebagai tasawuf ahlaki. Ada yang menyebutnya sebagai tasawuf yang banyak dikembangkan oleh kaum salaf. Adapun tasawuf yang berorientasi ke arah kedua disebut sebagai tasawuf falsafi. Tasawuf ini banyak dikembangkan para sufi yang berlatar belakang sebagai filosof di samping sebagai sufi.
Pembagian dua jenis tasawuf di atas didasarkan atas kecenderungan ajaran yang dikembangkan, yakni kecenderungan pada perilaku atau moral keagamaan dan kecenderungan pada pemikiran. Dua kecenderungan ini terus berkembang hingga mempunyai jalan sendiri-sendiri. Untuk melihat perkembangan tasawuf ke arah yang berbeda ini, perlu ditinjau lebih jauh tentang gerak sejarah perkembangannya. 2. Ajaran tasawuf akhlaki. A. Tahali. Tahali adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Salah satu akhlak tercela yang paling banyak pada kenikmatan duniawi. 2. Tahalli. Tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Sikap mental dan perbuatan baik yang sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia dan dibiasakan dalam perbuatan dalam rangka pembentukan manusia paripurna, antara lain sebagai berikut. A. Tobat. B. Cemas dan harap atau khauf dan roja. C. Zuhud. D. Al-farq. E. Al-sabru. F. Ridho. G. Muraqabah. H. Tajalli. 3. Tasawuf sunni dan tasawuf falsafi serta karakteristiknya. A. Melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. B. Tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syahadat. C. Lebih bersifat mengerjakan dialisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. D. Kesinambungan antara hakikat dengan syariat. E. Lebih berkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riyadah, latihan mental, dan langkah takhalli. Selanjutnya adalah kerangka berpikir irfani, dasar-dasar falsafi, ahwal, dan makomat. 1. Makom-makom dalam tasawuf. A. Tobat. B. Zuhud. C. Fakir. D. Sabar. E. Syukur. F. Rela. G. Tawakal. 2. Hal-hal yang dijumpai dalam perjalanan suf. A. Waspada dan mawas diri atau muhasabah dan murawabah. B. Cinta. C. Berharap dan takut. D. Rindu. E. Intim. 3. Metode irfani. A. Riyadoh. B. Tafakur. C. Tazkiyat an-nafas. D. Zikrullah. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam, fikih, dan ilmu jiwa. Ilmu tasawuf dengan ilmu kalam. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara itu, pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman, serta upaya untuk menyelamatkan diri dari kemunafikan. Ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Ilmu tasawuf mampu menumbuhkan kesiapan manusia untuk melaksanakan hukum-hukum fikih. Alasannya, pelaksanaan kewajiban manusia tidak akan sempurna tanpa perjalanan rohaniyah. Ilmu tasawuf dengan filsafat. Ilmu tasawuf yang berkembang di dunia Islam tidak dapat dinafikan dari sumbangan pemikiran kefilsafatan. Ini dapat dilihat misalnya dalam kajian-kajian tasawuf yang berbicara tentang jiwa. Secara jujur harus diakui bahwa terminologi jiwa dan roh itu sendiri sesungguhnya terminologi yang banyak dikaji dalam pemikiran-pemikiran filsafat. Ilmu tasawuf dengan ilmu jiwa. Kehidupan jasmani yang sehat merupakan jalan kepada kehidupan rohani yang baik. Pandangan kaum sufi mengenai jiwa berhubungan erat dengan ilmu kesehatan mental, yang merupakan bagian dari ilmu jiwa atau psikologi. Tasawuf akhlaki. Menurut Amin Syukur, ada dua aliran dalam tasawuf. Pertama, aliran tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat, serta mengaitkan ahwal atau keadaan dan makomat atau tingkat rohaniyah mereka pada dua sumber tersebut. Kedua, aliran tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat kompromi dalam pemakaian terminologi-terminologi filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Berikut aliran tasawuf akhlaki. 1. Hasan al-Basri. 2. Al-Muhasibi. 3. Al-Qushairi. Dan 4. Al-Ghazali. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional penegasannya atau penggagasnya. Tasawuf di Indonesia. 1. Ada Hamzah Al-Fansuri. 2. Nuruddin Ar-Raniri. 3. Syekh Abdurrauf Al-Sinkili. Dan yang terakhir Syekh Yusuf Al-Makassari. Itulah tadi presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.